yang dimana tusukan tersebut berjumlah 153 kali pada bagian wajah dan juga leher. Wow. Hai semuanya, kembali di Anak Kosan Channel. Dimana pada video aku kali ini, aku akan membahas seorang wanita yang lagi viral-viralnya di Instagram. Siapa dia? Ya, Isabella Guzman, seorang pembunuh psikopat yang sangat cantik yang membunuh ibu kandungnya sendiri dengan sangat sadis. Tapi sebelum itu, aku ingatkan dulu kepada kawan-kawan semuanya yang takut dengan cerita-cerita psikopat ataupun cerita-cerita yang mengerikan, kalian cukupkan video ini sampai di sini. Stop untuk menonton video ini. Tapi bagi kalian yang terus menonton, aku anggap kalian memang benar-benar berani sama seperti aku bisa mendengarkan cerita-cerita seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita cari tahu dulu latar belakang siapa sih sebenarnya seorang di balik Isabella Guzman yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara yang begitu sadis. Jadi Isabella Guzman ini bernama lengkap Isabella Yumi Guzman. Nah, Isabella Guzman ini lahir di Colorado pada tahun 1995. Dan juga Isabella Guzman ini adalah anak dari Yu Min Hoy dan juga Guzman. Menurut artikel yang saya baca, dikatakan bahwa keluarga Guzman ini adalah keluarga sama seperti keluarga biasanya. Keluarga Guzman ini adalah keluarga yang begitu harmonis. Dan dari masa kecil hingga remaja pun, Isabella Guzman ini adalah sosok remaja putri yang tidak pernah bermasalah dengan siapapun, baik dengan orang tuanya sendiri ataupun dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Isabella Guzman ini adalah anak yang rajin, baik, pintar, dan juga sopan kepada orang tua. Sama seperti gadis pada umumnya. Dikenal juga sebagai sosok yang ramah, baik, sopan, dan penurut sama orang tua, dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Tapi sayangnya, keharmonisan rumah tangga si Isabella Guzman ini tidak bertahan begitu lama. Tepatnya pada saat Isabella Guzman ini mulai beranjak dewasa, keluarganya sudah tidak menunjukkan keharmonisan lagi dalam berumah tangga. Mulai sering terjadi cekcok, terjadi perkelahian antara kedua orang tuanya, dan juga sering terjadi selisih paham di antara mereka. Nah, disinilah atas kesepakatan kedua orang tuanya yang mengambil tindakan, mereka harus berpisah ataupun bercerai. Dan setelah perceraian itu terjadi, hak asuh anak jatuh kepada ibunya Isabella Guzman, yaitu Yu Min Hoy. Nah, mulailah terpisah keluarga si Isabella Guzman ini. Setelah tidak lama bercerai dengan suami lamanya, yaitu ayahnya si Isabella Guzman ini, ibunya Isabella Guzman ini mulai berkenalan dengan laki-laki lain. Disebutkan nama laki-laki tersebut adalah Ryan Hoy. Setelah mereka berkenalan, hubungan mereka dikenal semakin dekat, dan sangat dekat. Nah, setelah perkenalan itulah terjadi pernikahan antara ibu Isabella Guzman dan juga Ryan Hoy ini. Namun, diketahui juga jarak antara perceraian dan juga pernikahan dari ibu Isabella Guzman ini dengan laki-laki baru atau suami barunya ini tidak jauh dari perceraian mereka dahulu. Serta diduga bahwa ibu Isabella Guzman ini sudah lama menjalin hubungan dengan suami barunya, yaitu Ryan Hoy, yang pada saat itu status ibunya ini masih menjadi istri dari ayah kandungnya Isabella Guzman ini. Nah, setelah pernikahan ibunya dengan Ryan Hoy inilah si Isabella Guzman ini mulai membenci ibunya. Karena Isabella Guzman ini beranggapan bahwa ibunya ini terlalu egois dan selalu mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan dirinya. Dan juga Isabella Guzman ini belum bisa menerima bahwasanya suami baru ibunya itu ataupun ayah tirinya itu menggantikan sosok ayahnya, yaitu sosok ayah kandungnya yang awalnya adalah suami dari ibunya ini. Setelah pernikahan ini terjadi dan terlaksana, si ibu Isabella Guzman ini menikah dengan Ryan Hoy. Nah, disinilah mulai sering terjadinya percekcokan, pertengkaran mulut antara ibu Isabella Guzman ini dengan dirinya, dan sering kerap terjadi perkelahian antara mereka berdua. Isabella Guzman ini mulai sering bertengkar dengan ibunya, ribut dan cekcok di rumah dengan ibunya. Yang awalnya Isabella Guzman ini sangat nurut dengan ibunya dan masih sering menunjukkan sikap yang sopan kepada ibunya, seketika langsung berubah menjadi seorang gadis pemberontak. Menurut cerita dari ayah tirinya, yaitu Ryan Hoy, Isabella ini sebelum ibunya menikah dengan dirinya adalah anak yang ramah, masih sering bertegur sapa dengan Ryan Hoy dan juga bertegur sapa dengan ibunya Yun Mi Hoy. Nah, perubahan sikap arogan ini terjadi seketika Ryan Hoy, ayah tirinya ini tinggal bersama Isabella dan juga ibunya di rumah mereka. Setelah mereka tinggal satu rumah inilah, sikap Isabella Guzman ini mulai
berubah total dan sering kasar kepada ayah tirinya dan juga ibu kandungnya tersebut. Sejak inilah si Isabella Guzman ini sering terjadi cekcok dengan ibunya, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan juga sering memarahi ibunya, dan juga sering terjadi perkelahian antara Isabella Guzman ini dengan ibunya. Isabella Guzman ini juga tidak lagi menghormati Yoo Min-hoe selaku ibu kandungnya, apalagi Rian Hoi yang bapak tirinya. Dan menurut bapak tirinya ini, si Isabella Guzman ini sudah sangat keterlaluan. Terkadang hanya dengan masalah-masalah sepele saja si Isabella Guzman ini bisa mengamuk sejadi-jadinya. Bapak tiri Isabella Guzman ini juga sering menyaksikan Isabella Guzman ini berperilaku kasar terhadap ibunya itu. Terkadang Isabella Guzman ini memukuli dan juga menendang ibunya. Tetapi meskipun begitu, ibu Isabella Guzman ini yaitu Yoo Min-hoe tetap mempertahankan hak asuh anaknya dan tetap merawat si Isabella Guzman ini, guys. Tentunya dengan perawatan yang sangat baik, layaknya seperti anak-anak biasa. Walaupun si Isabella Guzman ini perilakunya sudah sangat kurang ajar terhadap ibunya tersebut. Sering melawan ibunya, sering kasar terhadap ibunya, namun ibunya sama sekali tidak pernah mengusir Isabella Guzman ini dari rumahnya. Tidak juga menyuruh Isabella Guzman ini untuk pindah ke rumah ayahnya, yaitu rumah ayah kandungnya, Robert Guzman. Ibunya malah tetap merawat Isabella Guzman dan membiarkan Isabella Guzman ini tinggal satu rumah dengan dirinya dan juga suami barunya, yaitu ayah tiri dari Isabella Guzman ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke kronologi kejadiannya. Tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2013, Isabella Guzman ini terlibat perkelahian lagi dengan ibunya. Dikarenakan ibu kandungnya ini menegur si Isabella Guzman ini. Karena ibu Isabella Guzman ini kerap mendengar kabar dari tetangga dekat rumahnya kalau si Isabella Guzman ini sering membawa laki-laki masuk ke dalam rumahnya ketika ibunya pergi bekerja. Lalu, laki-laki yang diseludupkan ini akan pergi diam-diam lewat pintu belakang ketika mereka menyadari bahwa ibu kandung Isabella Guzman pulang ke rumah. Dan belakangan ini baru diketahui bahwa lelaki yang sering dibawa masuk oleh Isabella Guzman ini adalah pacar dari Isabella Guzman ini. Nah, mulai dari situlah pertengkaran hebat antara ibunya dan Isabella Guzman ini terjadi. Dimana pada saat itu Isabella Guzman ini terlihat sangat marah dan tidak terima ditegur ibunya dengan menggunakan wajah yang sangat kesal dan juga sangat marah. Dengan wajah yang sangat kesal dan sangat marah inilah Isabella Guzman yang terlihat ekspresi wajahnya yang sangat marah mulai melontarkan kata-kata kasar terhadap ibunya. Dan yang tidak habis pikir lagi, si Isabella Guzman ini berani meludahi ibu kandungnya sendiri. Dan pada hari itu terjadilah keributan besar antara Isabella Guzman dan juga ibunya. Sampai-sampai ayah tirinya Rian Hoi yang pada saat itu menyaksikan perkelahian mereka kewalahan untuk melerai perkelahian mereka tersebut. Nah, karena Isabella Guzman ini tidak terima dengan ayah tirinya yang ikut campur urusan mereka, Isabella Guzman ini juga melontarkan kata-kata kasar terhadap ayahnya tersebut. Dan Isabella Guzman ini mulai memaki-maki ayah tirinya tersebut. Keesokan hari sebelum menikam ibunya, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2013, Isabella Guzman ini mengirimkan sebuah email kepada ibunya yang pada saat itu sedang bekerja di kantor. Isi email tersebut adalah, "Kau akan menebusnya." Melihat isi email yang dikirimkan anaknya ini, si Yoo Min-hoe ini sangat takut dan melaporkan anaknya tersebut ke polisi. Dan juga memberitahu kepada suaminya yaitu Rian Hoi. Karena ibunya ini sudah tahu watak si Isabella yang belakangan ini sering menjadi-jadi dan memberontak. Dan belakangan ini sudah nekat dengan emosi yang sudah tidak terkontrol lagi. Karena itulah, ibunya ini merasa begitu takut dengan Isabella Guzman. Saat dihubungi polisi, ibu si Isabella Guzman ini juga mengonfirmasi bahwa dirinya belakangan ini sering terjadi cekcok dan beberapa hari yang lalu, ibu Isabella Guzman ini bertengkar dengan putrinya tersebut. Dan mengatakan kepada polisi bahwasanya anak saya melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Saya dibentak dan diludah, dan saya tahu pada saat ini Isabella Guzman, anak saya tersebut, sedang sangat-sangat marah terhadap diri saya ini. Ditambah lagi pada saat saya mendapatkan email ini, saya semakin takut, Pak, kata ibu Isabella Guzman ini kepada pihak kepolisian. Nah, setelah itu, polisi yang mendapat kabar dari Yoo Min-hoe, ibu Isabella Guzman ini, polisi langsung bertindak dan mendatangi rumah Isabella Guzman ini. Pada saat rumah Isabella Guzman didatangi polisi, bukannya takut, malah Isabella Guzman ini menyambut polisi yang datang ke rumahnya tersebut dengan wajah yang masam dan kesal. Seakan tidak sama sekali peduli dengan apa yang akan dilakukan polisi ke rumahnya tersebut.
Polisi yang mendatangi rumah Isabella itu pun melihat ekspresi Isabella yang sangat begitu marah, lalu memberikan peringatan kepada Isabella dan juga memberikan nasihat. Nasihat tersebut kurang lebih berbunyi seperti ini. Kamu harus tetap sabar dan memaafkan ibumu, dan jangan melakukan hal-hal gegabah. Nah, pada saat mendapatkan peringatan dari polisi tersebut, Isabella ini tidak memberikan tanggapan apa-apa, melainkan hanya mengangguk-anggukkan kepala dan sembari berucap iya dan iya saja. Nah, setelah polisi ini bertemu dengan Isabella dan mendatangi Isabella serta sudah memberikan peringatan kepada Isabella, lalu polisi ini kembali lagi menghubungi ibu Isabella, yaitu Yu Min Hoi. Polisi memberikan kabar kepada Yu Min Hoi bahwa mereka sudah mendatangi rumah Isabella dan juga sudah memberikan peringatan kepada Isabella untuk tidak gegabah dan memaafkan kesalahan ibunya, dan memberikan kabar kepada ibunya bahwa ibunya tidak usah khawatir lagi dan takut ketika pulang ke rumah nanti. Karena Isabella ini sudah kami peringati, kata polisi tersebut, serta juga sudah kami nasihati. Nah, si ibu yang mendengar kabar dari polisi tersebut, maka Yu Min Hoi, ibu Isabella ini yang awalnya tidak berani pulang ke rumah, jadi memberanikan diri untuk pulang ke rumah, walaupun masih menyimpan rasa yang begitu was-was dan takut terhadap anaknya Isabella Guzman ini. Di perjalanan pulang ini, karena masih ada rasa takut yang menyelimuti hati ibunya, lalu ibu Isabella Guzman ini memutuskan untuk menghubungi suami lamanya tersebut, yaitu ayah kandung dari Isabella Guzman, dan menceritakan kepada mantan suaminya itu hal-hal yang terjadi antara dirinya dan juga anaknya Isabella Guzman. Serta juga ibu dari Isabella Guzman ini meminta bantuan kepada mantan suami tersebut untuk dapat menasehati anak mereka agar patuh terhadap dirinya. Setelah dihubungi oleh Yu Min Ho, yaitu mantan istrinya tersebut, maka ayah dari Isabella ini langsung menghubungi anaknya, yaitu Isabella Guzman tersebut, dan turut serta memberikan nasihat dan juga arahan kepada Isabella untuk tidak gegabah dan memaafkan semua kesalahan ataupun kehilafan ibunya yang tidak bisa diterima oleh Isabella. Dalam nasihat ini juga, ayahnya berpesan kepada Isabella bahwa Isabella harus baik dan nurut terhadap ibunya, dan menerima siapapun lelaki yang sudah menjadi suami baru ibunya dan menjadi ayah tiri dari Isabella ini. Dan juga memberikan nasihat kepada Isabella, walaupun seperti apapun mereka tetap adalah orang tua Isabella, kata ayah kandung Isabella Guzman ini. Nah, pada saat dinasehati ayah kandungnya inilah, Isabella Guzman ini menangis dan berkata kepada bapak kandungnya ini bahwa dirinya sangat membenci ibunya ini. Karena Isabella Guzman ini menganggap bahwa ibunya ini bersikap egois, mementingkan diri sendiri dan tidak pernah mementingkan keinginan dari Isabella Guzman ini. Dan juga Isabella Guzman ini menuding bahwa ibunya lebih mementingkan dirinya sendiri, kata si Isabella ini kepada ayah kandungnya tersebut. Nah, pada malam hari yang sama, ketika ibu Isabella ini tiba di rumah mereka dengan rasa khawatir dan masih sangat ketakutan, ibu Isabella Guzman ini langsung membuka pintu rumahnya dan langsung berlari-larian ke lantai atas, yaitu ke kamar mandi mereka. Dan diduga pada saat itu Isabella Guzman ini memang sudah menunggu ibunya di pintu depan. Lalu banyak sekali teori bermunculan menganggap bahwa ibu Isabella Guzman ini berlari ke kamar mandi ketika pulang, dan si Isabella Guzman ini langsung mengejar ibunya. Yang diketahui bahwa ketika pulang, ibunya ini langsung berlari ke kamar mandi yang berada di lantai atas rumah mereka. Tetapi sangat disayangkan, yaitu si Rian Hoi, suami dari ibu Isabella Guzman ini, tidak menyadari bahwa ibu dari Isabella Guzman ini sudah pulang ke rumah mereka. Karena dikatakan bahwa suaminya ini duduk di ruangan makan dan menunggu istrinya tersebut. Ketika sedang asik duduk di ruang makan, tiba-tiba si Rian Hoi ini, suami dari ibunya ini, mendengar sesuatu seperti orang sedang berkelahi yang ada di lantai atas rumah mereka. Bakbuk, bakbuk, bakbuk seperti itu. Dan diikuti oleh suara teriakan istrinya tersebut. Mendengar suara teriakan tersebut, si Rian Hoi ini berlari menuju lantai atas dan langsung bergegas mencari sumber suara. Dan didapatkannya suara tersebut berasal dari kamar mandi lantai atas rumah mereka. Dan betapa terkejutnya Rian Hoi ini ketika tiba di lantai atas,
Semua ruangan yang ada di lantai atas terbuka. Hanya pintu kamar mandi lantai atas saja yang tertutup. Melihat itu, Rian Hui ini langsung bergegas menuju pintu kamar mandi tersebut dan berusaha mendobrak pintu kamar mandi tersebut yang terkunci pada saat itu. Tapi ternyata pintu tersebut terkunci dan tidak bisa dibuka. Tetapi Rian Hui tidak berhenti sampai di situ saja. Dia lalu mendobrak-dobrak pintu kamar mandi tersebut sembari mendengar teriakan-teriakan dari istrinya yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Lalu Rian Hui ini tambah panik seketika melihat ada darah yang keluar dari kamar mandi tersebut. Darah tersebut keluar dari bagian sela-sela bawah pintu kamar mandi mereka. Melihat darah tersebut keluar, Rian Hui sempat berteriak dan takut pada saat itu. Dan juga shock. Karena dia tahu bahwa dalam kamar mandi tersebut ada istrinya dan juga anak tirinya, yaitu Isabella. Rian Hui juga sempat berteriak kepada Isabella dan meminta Isabella ini tidak melakukan hal yang macam-macam dan juga tidak melakukan hal-hal gegabah yang dapat melukai ibunya tersebut. Dan juga meminta Isabella ini untuk cepat-cepat membukakan pintu kamar mandi yang sudah terkunci itu. Karena pintu tersebut berulang kali didobrak, tidak bisa terbuka. Nah, disinilah puncak kepanikan Rian Hui ketika dia tidak lagi mendengar teriakan dari istrinya tersebut. Dan dia masih terus mendobrak-dobrak pintu ini walaupun tidak bisa. Lalu, tiba-tiba pintu yang didobrak-dobrak tidak bisa ini seketika terbuka, diikuti dengan keluarnya Isabella ini yang membawa pisau dengan berlumuran darah. Isabella keluar dengan tatapan yang kosong. Nah, coba kalian bayangkan ketika kalian melihat kejadian tersebut. Dan ketika Isabella ini keluar dari kamar mandi, bapak tirinya ini melihat dan shock ketika dilihatnya istrinya ini sudah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Nah, tidak lama setelah itu, bapak tirinya ini langsung menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan apa yang sudah disaksikannya dan juga meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Nah, karena mendengar bapak tirinya ini menelpon polisi, si Isabella Guzman ini kabur dari rumah dengan keadaan masih berlumuran darah karena disebabkan membunuh ibu kandungnya sendiri. Tidak lama setelah itu, polisi datang ke rumah Isabella Guzman dan mereka mendapati mayat ibu Isabella Guzman ini tergeletak di kamar mandi dengan tubuh yang penuh luka memar dan wajah yang hancur akibat sobekan benda tajam. Dan Yu Min Hoi, ibu dari Isabella Guzman ini, dinyatakan meninggal tepat sekitar pukul 22:38 malam itu. Nah, ketika polisi ini tiba di tempat kejadian, ternyata si Isabella Guzman ini sudah sempat kabur dan berhasil untuk kabur. Dan diceritakan juga Isabella ini berlari dan berhasil kabur ke sebuah minimarket yang ada di dekat rumahnya. Dengan baju dan tangan yang berlumuran darah, si Isabella Guzman ini masuklah dia ke dalam minimarket tersebut. Mungkin karena kecantikan wajah yang dimiliki oleh Isabella Guzman ini berhasil membohongi petugas minimarket dengan menceritakan hal-hal berbohong dan mengarang cerita bahwa dirinya baru saja diperkosa dan meminta bantuan kepada pegawai minimarket tersebut untuk dapat membantu dirinya. Nah, anehnya lagi, pegawai minimarket ini tidak curiga sama sekali dan malah membantu Isabella Guzman ini tanpa curiga dan mulai memberikan apa yang dibutuhkan oleh Isabella Guzman ini, seperti handuk, tisu, dan air. Semua yang diminta oleh Isabella Guzman ini diberikan oleh penjaga minimarket tersebut. Tidak sebatas itu saja, Isabella Guzman ini juga meminta agar dirinya masuk ke kamar mandi dan mencuci rambutnya serta mengganti pakaiannya yang berlumur darah tersebut. Dan juga Isabella ini meminta agar petugas minimarket tersebut tidak melaporkan kejadian yang menimpa dirinya, karena mungkin si penjaga minimarket ini sudah terhipnotis dengan kecantikan diri Isabella Guzman ini. Jadi apa yang dikatakan Isabella Guzman ini dan apa yang diminta Isabella Guzman ini dituruti tanpa ada curiga sedikit pun. Setelah semua sudah dilakukan oleh Isabella Guzman di minimarket tersebut, si Isabella Guzman ini bergegas meninggalkan minimarket tersebut dan pergi kabur lagi. Tapi beruntungnya, tidak lama setelah itu, pihak kepolisian berhasil melacak keberadaan Isabella Guzman yang kabur ini dan juga menangkapnya. Nah, si Isabella Guzman ini ditangkap di garasi rumah orang dan polisi langsung menangkapnya pada saat itu. Dan tidak lama setelah Isabella Guzman ini tertangkap, Robert Guzman, yaitu ayah kandung dari Isabella Guzman ini, sangat-sangat terpukul atas kejadian yang menimpa anak dan mantan istrinya tersebut. Dia mendengar kabar bahwa mantan istrinya ini meninggal karena dibunuh seseorang
dengan pembunuhan yang sangat-sangat sadis. Dan ketika dia tahu bahwa yang membunuh mantan istrinya tersebut adalah anak kandung mereka sendiri, yaitu Isabella Guzman. Yang dimana ketika sebelum kejadian pembunuhan sadis itu terjadi, Robert Guzman sudah menasehati anak mereka tersebut. Pada saat Isabella ini dinasehati ayah kandungnya, sekilas dia seperti akan berubah. Nah, melihat respon dari Isabella tersebutlah, ayah kandungnya ini mengambil spekulasi bahwa Isabella Guzman ini bisa berubah dan bisa memaafkan kesalahan-kesalahan ibunya dan tidak melakukan hal-hal yang di luar wajar. Namun, apa yang dipikirkan ayahnya ini ternyata salah besar. Tidak lama setelah menerima nasihat dari ayah kandungnya inilah, Isabella Guzman ini melancarkan pembunuhan sadisnya kepada ibu kandungnya sendiri. Dan terjadilah pembunuhan yang sadis tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk cerita persidangan, di mana apa yang sudah dilakukan Isabella Guzman ini akan dipertanggungjawabkan dan diminta kesaksiannya di depan hakim di persidangan tersebut. Tepatnya pada hari Jumat, pada tanggal 30 Agustus 2013, hakim memutuskan untuk langsung menghakimi Isabella Guzman atas tuduhan membunuh Yoo Min-ho, yaitu ibu kandungnya sendiri. Di mana pada saat ingin disidang, Isabella Guzman ini menunjukkan senyum kepada para wartawan dengan tidak merasakan rasa bersalah sedikit pun. Nah, disinilah video yang viral pada saat ini, baik di TikTok, Instagram, dan juga status-status WhatsApp. Setelah dilakukan persidangan, polisi juga berhasil mengumpulkan semua barang bukti yang digunakan Isabella saat menghabisi nyawa ibunya tersebut. Dan barang-barang tersebut seperti tongkat bisbol yang ditemukan di sebelah mayat ibunya, yang dimana tongkat bisbol ini digunakan Isabella untuk memukuli ibunya, dan juga ditemukan pisau di samping ibunya. Setelah polisi melakukan identifikasi kepada mayat ibu kandung dari Isabella tersebut, hasil identifikasi menunjukkan bahwa mayat ibunya tersebut menerima tusukan benda tajam, yang dimana tusukan tersebut berjumlah 153 kali pada bagian wajah dan juga leher. Wow! Dan kalian bayangkan saja berapa lebarnya leher dan juga wajah jika digabungkan, dan seberapa hancurnya bagian tersebut jika ditusuk sebanyak 151 kali. Nah, ketika di persidangan, hakim bertanya kepada Isabella ini apa motifnya, kenapa Isabella ini berani membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara yang begitu sadis. Nah, disinilah Isabella Guzman ini mulai berkata dan mengaku bahwa ibu kandungnya sebenarnya bukan Yoo Min-ho, dan berkata bahwa sebenarnya ibu kandungnya bernama Cecela. Cecela ini diceritakan oleh Isabella Guzman adalah wanita dan sosok suara yang menemaninya dari dirinya kecil sampai sekarang. Dan suara itu juga yang sering didengar oleh Isabella Guzman sampai sekarang. Dan Isabella Guzman ini berkata, suatu hari, suara-suara dari Cecela inilah yang memerintahkan Isabella Guzman untuk membunuh ibu kandungnya, yaitu Yoo Min-ho. Dan Isabella juga berkata, supaya dia bisa menyelamatkan dunia. Dan pengakuan Isabella kepada hakim, motif dari Isabella ini menghabisi nyawa ibunya adalah mengikuti suara-suara dari Cecela tersebut. Setelah mendengar cerita dari Isabella inilah, lalu dokter pun ditunjuk untuk memeriksa kejiwaan dari Isabella ini. Dan benar saja, ketika dokter jiwa memeriksa Isabella ini, ternyata Isabella ini menderita gangguan jiwa yang bernama skizofrenia, yang dimana si Isabella Guzman ini tidak bisa membedakan antara halusinasi dan kehidupan nyata. Dan akhir dari persidangan tersebut, setelah dokter menyampaikan hasil dari pemeriksaan kesehatan Isabella, maka hakim memutuskan bahwa Isabella Guzman ini tidak bersalah. Karena Isabella Guzman ini menderita penyakit kejiwaan dan tidak dapat dihukum. Melainkan Isabella ini akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang berada di Colorado. Nah, setelah masuk ke dalam rumah sakit jiwa tersebutlah, si Isabella Guzman ini sering melihat langit-langit tembok dengan tatapan mata yang kosong. Dan juga sering tertawa dan berbicara sendirian. Dan pada bulan Juni 2014, si Isabella Guzman ini dipindahkan ke Institut Kesehatan Mental di Pueblo. Dan sampai sekarang tidak diketahui pasti di mana keberadaan Isabella Guzman sekarang. Dan saya juga sudah mencari di beberapa artikel dan juga internet, saya tidak menemukan di mana letak Isabella Guzman sekarang berada. Jika kalian tahu letak Isabella Guzman saat ini, boleh kalian berkomentar di kolom yang ada di bawah. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kasus Isabella Guzman ini sebenarnya sudah lama terjadi. Tepatnya kasus ini terjadi pada tahun 2013 dan viral kembali karena ada seseorang yang menyebarkan video Isabella yang memakai baju tahanan yang sedang tersenyum kepada para wartawan yang sedang meliput
proses dari persidangan Isabella tersebut. Dan sebagian juga menganggap bahwa Isabella ini viral karena kecantikannya. Namun banyak juga yang beranggapan dan mengatakan tidak pantas untuk kita menyebarluaskan video Isabella Guzman ini. Melihat si Isabella Guzman ini sudah membunuh ibunya sendiri dengan cara yang begitu sadis. Sedikit info dari saya bahwasanya Isabella Guzman ini bukan satu-satunya orang yang melakukan pembunuhan psikopat yang begitu sadis. Melainkan masih banyak di luar sana dan kasus-kasus yang sama seperti Isabella Guzman ini. Bahkan korbannya lebih dari 1 lusin orang. Karena para dokter ahli mengatakan bahwasanya orang yang mengidap penyakit psikopat ini susah untuk dideteksi. Karena biasanya orang yang psikopat ini merupakan orang yang punya skill dan kemampuan di atas rata-rata. Dan juga seorang psikopat ini sangat ahli dalam menyembunyikan kejadian-kejadian yang sudah mereka alami. Karena seorang psikopat tidak mempunyai rasa empati atau peduli. Dan mereka juga cenderung sering melupakan kejadian-kejadian yang mereka sudah alami. Dan menganggap bahwa kejadian yang mereka alami itu adalah kejadian-kejadian yang biasa-biasa saja. Dimana kita lihat saat Isabella Guzman ini berada di dalam ruang persidangan, dia bukannya merasa bersalah dan takut, melainkan Isabella Guzman ini malah melempar senyum kepada wartawan dan tidak sama sekali merasa bersalah dan berdosa setelah membunuh ibu kandungnya sendiri. Oke semuanya, itu sedikit informasi dari saya mengenai Isabella Guzman dan info tentang psikopat. Saya mohon maaf juga jika dalam penyampaian saya kurang begitu detail karena keterbatasan informasi yang kami kumpulkan dan kami dapatkan. Nah, jika bagi kalian yang mengetahui informasi lebih mengenai Isabella Guzman ini, silakan beritahu saya di kolom komentar. Nah, jika ada requestan dari kalian untuk video selanjutnya saya akan membahas apa, silakan kalian juga sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian suka dengan konten dan cerita seperti ini. Dan saya akhiri, see you.